Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Anton dalam channel Apologetika Kristen. Kali ini saya akan menjelaskan satu topik penting untuk menjawab kekeliruan anggapan banyak orang non-Kristen bahwa Yesus itu tidak mengalami kebangkitan. Oleh karena Yesus tidak mati di salib. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan tegaskan bahwa kebangkitan Yesus merupakan pusat dari segalanya. Kekristenan ada oleh karena kebangkitan Yesus, yang selain merupakan kemenangan diri Yesus sendiri atas maut, juga menjadi karya terbesar bagi seluruh umat manusia, yaitu hal penebusan dosa. Bayangkan, bagaimana mungkin 2 miliar lebih umat Kristen di seluruh dunia ini begitu mudahnya percaya pada cerita atau dongeng yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu kemudian mereka semua beriman kepada Yesus. Kebangkitan Yesus menjadi bukti yang pertama bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Oleh karena tidak satu pun manusia dapat bangkit dari kematiannya selain Allah yang memiliki segala kuasa. Yang kedua, menjadi bukti bahwa pengampunan dosa itu nyata. Bahwasanya kebangkitan Yesus merupakan karya terbesar, yaitu penebusan bagi dosa seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dengan demikian kekristenan adalah iman nyata yang menyelamatkan. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 4, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman. Mari sekarang kita masuk dalam pembahasannya. Dari beberapa sumber yang dapat saya kumpulkan, ada beberapa alasan keraguan tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama, katanya Yesus tidak mati dan tidak disalib. Ada orang lain yang menggantikannya di tiang salib. Namanya kita semua nggak tahu. Ini jelas keliru. Demikian penjelasannya. Bukti-bukti historis yang ada selain Alkitab sendiri yang mencatat tentang kematian dan penyaliban Yesus juga dinyatakan oleh beberapa tokoh sejarawan dari berbagai bangsa yang hidupnya tidak jauh dari peristiwa itu. Catatan itu ada di dalam buku mereka masing-masing. Mereka itu adalah yang pertama, Flavius Josephus, seorang Yahudi yang justru menjadi bagian dari orang-orang yang memusuhi Yesus. Lalu ada yang namanya Tacitus, orang Romawi. Lalu ada satiris yang terkenal berbangsa Yunani, yaitu Lucianus. Bahkan di dalam Talmud, kitab suci bangsa Yahudi pun, kisah itu ditulis. Tidak ada satu bukti pun yang dapat memberikan informasi siapa pribadi yang menggantikan Yesus di tiang salib. Kubur dalam keadaan kosong. Nah, narasi kekosongan kubur ini tercatat dalam seluruh Injil dan tradisi Kristen paling awal. Pemilik area pekuburan itu adalah Yusuf dari Arimatea, seorang Sanhedrin, yaitu anggota Dewan Pengadilan yang tertinggi di Israel. Hal ini diketahui oleh publik. Mereka semua tahu. Maria Magdalena, orang pertama yang menjadi saksi kosongnya kuburan Yesus, tentu saja adalah seorang wanita. Yang mana wanita dalam bangsa Yahudi pada saat itu dianggap tidak kredibel dibandingkan pria. Sehingga jika peristiwa ini benar-benar tercatat, maka jelas bukan fiksi. Jika benar mayat Yesus mungkin dicuri, maka seharusnya otoritas Yahudi atau Romawi dapat menangkap pencuri itu dengan mudah dan menunjukkan bukti curiannya, yaitu jenazah Yesus. Namun faktanya hal ini tidak pernah terjadi. Dan yang terakhir, terjadi transformasi yang luar biasa pada murid-murid Yesus, yang tadinya mereka adalah seorang yang penakut dan pengecut, menjadi murid-murid yang berani. Dan kebanyakan dari mereka menjadi martir yang rela mati menjadi saksi. Alasan keraguan yang kedua, katanya orang-orang melihat Yesus bangkit itu karena mereka
mengalami halusinasi massal. Ini sungguh konyol, saudara. Halusinasi adalah problem individual. Bagaimana mungkin halusinasi dapat terjadi bersamaan pada beberapa orang di satu tempat yang sama? Lebih jauh lagi, bahwa penampakan akan kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang, saudara. Bahkan orang itu melakukan kontak fisik dengan Yesus, seperti melakukan makan bersama, perjamuan kudus bersama-sama. Bahkan Thomas, muridnya yang tidak percayakan kebangkitannya, mencucukkan jarinya langsung ke dalam luka di pergelangan tangan Yesus, bekas paku. Alasan keraguan yang ketiga, kata-kata orang di luar, Yesus tidak mati, hanya jatuh pingsan. Ada teori swoon teori namanya, teori jatuh pingsan. Korban cambukan brutal tentara Romawi amat telah menyakitkan. Ujung cambuk yang tajam ketika menancap pada daging tubuh, lalu ditarik, itu akan meninggalkan luka yang menganga, sangat menyakitkan. Dan tentara Romawi yang profesional akan benar-benar memastikan bahwa tiap orang yang disalib pasti mati. Kalaupun misalnya Yesus masih hidup pada waktu itu, dalam kelemahannya karena siksaan yang berat, tidak mungkin dia dapat menggeser batu besar penutup liang kubur, apalagi lolos dari penjaga kubur. Jadi, Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi perenungan kita bersama, bahwa tidak ada yang perlu diragukan lagi tentang Yesus. Kebangkitannya sungguh nyata dan menjadi karya terbesar bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Percayalah kepadanya, dialah Allah yang hidup. Kekristenan adalah iman yang nyata yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.